Kalau Yesus tahu dia turun ke bumi mau mati di atas kayu salib, boleh nggak saya bilang itu misi bunuh diri? Loh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Ayat 3. 3. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuh, masuk kerajaan surga. Kalau tidak apa? Tidak menjadi seperti anak kecil ini. Sebelumnya apa sih? Ada kata-kata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Nah, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalimatnya begitu. Berarti Yesus perlu nggak mati di atas kayu salib? Nggak perlu, cukup bertobat kan? Iya. Terus kalau misalkan kayak Tuhan udah disalib gitu, ditebus dosa-dosa kita, harusnya nggak ada itu di gereja dong? Nggak ada apa? Apa pengakuan dosa, bertobat kan ada juga. Katolik kali ya? Iya ya. Iya. Kalau di Kristen apa sih yang ibadah-ibadah kayak KKR gitu tuh Pak? Oh, pembangunan rohani. Iya, tapi ada yang kayak buat bersihin gitu. Semacam rukiahnya orang Kristen lah. Rukiahnya orang Islam. Ya sebenarnya gitu. Apa prinsipnya di dalam Kristen kan, dosa kamu mau sebesar apapun itu akan hilang dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu kan. Mau dosanya sebesar apapun lah. Iya. Tapi pertanyaannya kira-kira doang nih, cuma mereka-reka doang. Hitler kira-kira masuk surga nggak? Hitler. Tahu Hitler kan? Wah. Kira-kira masuk surga, masuk neraka gitu. Kira-kira gitu. Kalau ngelihat pemerintahan ini. Kalau ngelihat apa kejahatannya Hitler, ngebunuh berapa orang? Banyak kan? 6 juta orang Yahudi dibunuh sama itu. Holocaust kan. Dan Hitler Kristen. Hitler percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kira-kira Hitler masuk surga, masuk neraka? Enggak lah, enggak masuk surga. Kira-kira aja gitu. Iya. Kalau masuk surga, kayaknya kok nggak adil amat gitu ya Tuhan ya. Bunuh 6 juta orang masuk surga kan kira-kira gimana sih? Iya. Nah. Iya betul. Itu maksudnya. Kalau di gereja pun sampai sekarang pun pendeta kan pasti kan bilang habis pengakuan dosa kan pasti ujung-ujung kayak ya suruh bertobat gitu. Iya. Ya ujung-ujungnya situ juga. Iya oke, suruh bertobat oke, tidak membuat kejahatan. Iya maksudnya udah bilangnya kan udah ditebus sama Yesus. Tapi yang bilang ditebus sama Yesus itu loh yang nggak sama dengan ajaran Yesus gitu loh. Ajaran kalau yang tadi Matius 18 ayat 3 di sini ditulisnya apa ya? Sebentar ya. makin gede bukunya. Pernah lihat Bible yang ini belum? Apa? Nah, aku penasaran lagi. Ini kalau penasaran pegang aja. Iya, The Queen James. Ada Bible buat LGBT ada. Wow. Begitu ngeliat pelangi langsung ya. Padahal pelangi indah. Pantesan undang-undang aku yang dari LGBT kan ada tuh. Pada mau pindah ke Kristen. Apa pada pindah ke Kristen? Iya mau pindah ke Kristen. Karena boleh. Iya. Ini Yohanes. Tapi ini isinya beda sama Alkitab tuh. Sama sebenarnya sama. Itu sebenarnya Bible ini King James Version namanya. Ini ada Bible namanya King James Version. King James. Jadi kan Raja James ini kan memang yang memerintahkan menerjemahkan Bible tahun 1611 gitu. Raja James ini dari Inggris, dia ternyata seorang bisex. Wow. Ya, sama teman-teman bisex dia, sama teman-teman gay-nya dia, teman-temannya nyebut dia bukan King James, Queen James gitu. Queen, iya di sini Queen. Makanya di sini namanya Queen. Nah, James. itu. Ini penjelasan ini. Iya enggak kok penasaran komen dikait-kaitin sama Alkitab ini nih. Nih, kalau yang Matius 18:3 tadi yang bilang suruh bertobat, di sini masih dibilang apa? Gambaran ini dapat dimengerti sebagai satu panggilan oleh Yesus. Berarti masih dianggap sebagai perkataan Yesus lah. Masih cenderung oke lah nih omong Yesus gitu. Jadi
yang di dalam 4 gospel itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang dianggap benar-benar perkataan Yesus menurut buku ini cuma 18%. Yang dianggap benar cuma 18%. Yang benar-benar dianggap sebagai perkataan Yesus cuma 18% menurut buku ini. Dan yang nulis buku ini bukan orang-orang biasa. Ada kira-kira hampir 80 ahli sarjana perjanjian baru. Ahli sarjana perjanjian baru. Nih, daftarnya nih. Wow, Ini dari sini, ini. banyak ya. Semua gelarnya apa? PhD, DD, BD. Teolog. Semuanya sarjana-sarjana ahli perjanjian baru tuh. Segini banyaknya. Ya, Jadi mereka juga nggak sembarangan nulis begini, Sisanya? nggak sembarangan. Sisanya perkataan penulis gospel. oh. Contoh tadi yang Markus 10 ayat 5 itu bukan perkataan Yesus. Jadi yang perkataan Yesus cuma 18%. 18%. Oh, alah. Contoh misalnya Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya, iya. Di sini bukan perkataan Yesus. Oh, ya. Apa? Setahu aku, perkataan Paulus deh. Bukan perkataan Paulus juga. Semua disebutin. Itu adalah ya apa ya, perkataan penulis-penulis gospel gitulah. Oh. Tapi Dan Pak, orang-orang yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan orang-orang yang memang namanya itu yang nulis gospel. Itu cuma nama-nama yang diatributkan atau disematkan kepada. Misalnya contoh gini, kan ini ada tulisan, nggak ada namanya, kan tidak ada pengakuan saya bernama Matius menulis ini untuk siapa, kan nggak ada. Di Matius kan nggak ada. Baru nanti kira-kira 1 abad setelah si penulis Matius ini nulis, 1 abad kemudian Bapak Gereja baru ngomong, oh yang nulis ini namanya Matius. oh. Dianggap ini orang yang nulis namanya Matius gitu. Nanti oh yang ini yang nulis Markus gitu. Jadi cuma tradisi gereja aja gitu. Berarti belum tentu benar. Memang nggak benar, orang nggak ada tulisan namanya Iya, siapa. makanya cuma anggapan Cuma aja. tradisi atau anggapan gitu. Kalau yang ini dia emang ada yang relate sama Alkitab gitu Pak maksudnya? Soal Dia kan- LGBT? dia Ada. Jadi di nyantumin ayat Alkitab di situ. ya apa? Apa ada nyantumin dia ayat-ayat Alkitab di situ? Loh memang ini ayat Alkitab. Ini semuanya ini dari Bible King James ini semuanya. Cuman ada beberapa ayat yang kata-katanya diganti. Supaya apa? Supaya ini diedit untuk menghindari atau mencegah misinterpretasi homofobik, Oh, diganti Jadi supaya- untuk negara itu mencegah kesalahpahaman tentang homoseksual ini. seksual. Oh gitu. Gimana dong? Makanya. Jadi minta dilegitimasi. Ada ayat-ayat di sini ada dikasih tahu nih. Nih apa yang kami rubah? Dia jujur dia bilang what we change. Ya, ini ayat-ayatnya. Nih. Tapi di satu negara ini legal nggak sih Pak? Alkitab ini? Ya legal, kenapa nggak legal? Nah buktinya Dia saya bisa kan beli. ngerubah Alkitab dan change kan? Itu dia. Iya memang, nggak apa-apa. Ya mereka bisa bikin begini. Ini mereka ngambil dari Bible yang King James itu, cuman beberapa kata Iya, dirubah. rubah. Tujuannya supaya tidak salah paham dengan kaum Iya. pelangi ini gitu. Tapi kalau di Alkitab sininya ada bahas tentang Sama, semua ayatnya sama. Cuman beberapa ayat kata-katanya dirubah. Tentang kira-kira ya perbuatan-perbuatan itulah gitu. boleh ya? Boleh sih ya. Tadi juga banyak yang berubah ya. Gimana dong? Makanya. Nah sekarang itu jelas kan? Ada mau tanya lagi? Aku pernah nonton ini Pak di YouTube. Apa? Di Al-Quran itu ada ngebahas tentang akhir zaman kan, pokoknya kayak ceritanya. Aku nggak tahu sih ayatnya di mana, cuma ngebahas tentang kayak di akhir zaman itu nanti kayak si Isa Al-Masih, Yesus ini tuh ditanya gitu kan. Kalau Al-Maidah misalkan- 116. Iya ya, kayaknya. Ditanya apakah kamu menganggap kamu dan ibumu Iya. dari Tuhan. Yaitu Al-Maidah 116. Iya, aku pernah. Belum selesai ngomong gue udah tahu. Iya, itu. Kenapa? Aku pernah. Yang mau tanya apa? Iya, apa namanya? Aku sempat lihat itu kan, terus kayak berarti di situ kan Pada nggak doyan minum apa ya? lagi seru. Itu mending minum jus. Terus Apa namanya? Iya, aku shock sih maksudnya liatnya di situ kan di Al-Quran ada bahas tentang kayak gitu. Kalau misalkan sebenarnya dan kayak Yesus pun bilang katanya enggak, aku nggak nyuruh mereka nyembah aku gitu kan. Terus di situ kayak
Aku kayak ngerasa salah jalan. Salah jalan sekarang maksudnya? Sekarang merasa salah jalan? Iya, waktu itu kayak kan, ya kan Kristen kan nyembah Yesus Iya, kan. iya, iya. Sedangkan pas aku denger di Al-Quran tuh ada pertanyaan yang Yesus Iya. tuh ditanya kayak gitu, terus Yesus bilang kayak, aku nggak nyuruh Nggak mereka mungkin. menyembah aku. Iya, gitu kan. nggak mungkin aku menyuruh umatku untuk menyembah aku kan? Iya. Terus ya di situ aku kayak, hah? Kenapa masuk? Jadi selama ini Nah, lo sakitnya di sini dong. Gimana dong? Ya itu aku pertama kali aku kayak makin penasaran sama Islam gara-gara itu sih. Karena aku denger itu gitu. Di dalam Islam itu dia di dalam Quran ya, maksud saya di dalam Quran itu membantah semua jenis trinitas. Trinitas kan macam-macam. Maksudnya bentuknya ya. Ada yang menganggap bahwa trinitas itu seperti satu keluarga gitu. Ya kan? Ada trinitas yang menganggap bahwa Tuhan itu satu tapi dalam tiga pribadi lah. Kemudian ada lagi yang menganggap bahwa Bapa itu Yesus itu Bapa gitu. Ada kan? Itu namanya oneness namanya, atau modalism. Ini semua dibantah dalam Quran. Di dalam Quran ada. Kalau yang bilang bahwa Al-Maidah 119 itu, apakah kamu menganggap dirimu dan ibumu, ya ibumu ini maksudnya Maryam, sebagai Tuhan? Iya. Itu untuk menyanggah atau menangkal ajaran Koliridianisme, kelompok Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Itu ada. Oh iya iya. Itu malah di abad keempat, malah di Arab itu tumbuhnya. Itu malah di Arab. Nah, itu memang disesatkan sama gereja pada waktu itu. Makanya bikin pakai konsili Efesus tahun 431. Di situ menyatakan bahwa Maria itu sebagai Theotokos, bukan Tuhan gitu. Gak disembah gitu. Theotokos itu? Theotokos itu bunda pengantar Tuhan ke bumi gitu. Oh. Bayangin, Tuhan bisa diantar lewat seorang ibu gitu. Dianya ya. Dianya. Kurir gitulah. Kurirnya, iya. Ya, itu yang aliran pertama yang dianggap sebagai Trinitas dalam bentuk satu keluarga gitu. Namanya apa sih? Oikogeneisme atau apa lupa gua. Yang kedua, Quran juga menyangkal atau menyanggah orang-orang Nasrani pada waktu itu yang menganggap bahwa Allah itu ya Isa Al-Masih putra Maryam. Itu adanya di Al-Maidah juga ayat 72. Nanti Quran juga menyanggah lagi aliran Trinitas yang bentuknya modalisme yang tadi. Bukan modalisme. Tadi yang barusan modalisme ya. Apakah sungguh kafir orang yang telah menganggap Allah adalah Isa Al-Masih putra Maryam? Itu menyanggah yang modalisme. Nanti yang menyanggah yang Trinitas yang seperti sekarang kita kenal nih, itu di ayat selanjutnya 73, telah kafirlah jika orang mengatakan Allah adalah salah satu dari ketiganya gitu. Jadi semua jenis Trinitasnya itu udah dibantah di Quran. Iya. Nah, di Quran juga ada kayak semacam ayat yang mirip dengan Bible. Iya. Nih, buka Yohanes 20:17. Yohanes 20 ayat 17. Nah, Dah. coba baca. Kata Yesus kepadanya, janganlah kamu megang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti kalau baca begitu, kira-kira Yesus punya Tuhan nggak kira? Punya. Tuhanku dan Tuhanmu kan berarti kan? Iya. Allahku dan Allahmu ya. Iya. Berarti Yesus punya Tuhan nggak? Punya. Itu Tuhan punya Tuhan gitu? Atau gimana? Kalau kata orang Kristen mah, kan Yesus Tuhan. Lah iya, Yesus Tuhan kan orang Kristennya. Di situ bilangnya apa? Pergilah kepada saudaramu, katakan bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu, atau Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus sebagai Tuhan punya Tuhan gitu. Iya. Kalau di sini sih gitu tulisannya. Nah, Tuhan Allahnya Yesus kan. ini Quran juga ada nih. Di Quran surat Maryam. Yang ini. Allah itu Mirip nggak? Tuhan. Iya. Ya kan? Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Tuhannya Yesus atau Isa sama dengan Tuhannya murid-muridnya atau saudaranya. Iya. Punya Tuhan yang sama gitu. Maksudnya kan gitu. Benar kan? Iya. Tapi kalau misalkan kayak kalau yang pendeta-pendeta gitu kan mereka kan percaya Trinitas ya. Kalau mereka bilang apa namanya? Iya kan Yesus kan manusia 100% gitu kan. Dia punya Bapa gitu. Ya. Tadi bilang Bapakku dan Bapakmu. Itu gimana? Iya, dia kan bilangnya bahwa Yesus 100% manusia, 100% Tuhan.
Berarti pada saat yang sama dia juga manusia, dia juga Tuhan, ya kan? Sekarang kalau namanya Tuhan Maha tahu nggak? Iya. Tahu, Maha tahu kan? Iya. Yesus tahu nggak hari kiamat di Bible? Enggak, belum pernah tahu sih. Markus 13:32 coba. Markus. Masih apa? Markus berapa? Terakhir di gereja kapan? Sebelum COVID. Oh, oh jadi dengerin khotbahnya lewat online gitu. Sekarang gitu. Sekarang banyak yang gereja gitu Iya. ya. Karena juga makanya kan gereja kayak Jadi gereja banyak yang kosong? sepi. Oh, nggak biasa orang-orang tua gitu. Ah, orang tua doang. Yang muda udah nggak mau datang. Yang muda mungkin yang masih remaja SMP SMA mungkin mereka ikut orang tuanya kan ke gereja. Gitu. Kalau kayak Gara-gara semua COVID orang- memang sekarang gereja banyak kosong ya. Iya, nyamanan online. Iya. Markus Kebakarannya berapa di tadi? rumah Matius 13:32. Markus 13 ayat 32. 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Tuh. Dan anak pun tidak. Anak itu yang maksud Yesus. Anak kan Yesus kan? Anak pun tidak. Hanya gede. Hanya Bapak saja kan? Iya. Anak tidak tahu, Bapak tahu. Mm-mm. Pada saat yang sama, Yesus manusia juga, Tuhan juga dong. Harusnya nih. Iya. Pada saat yang sama, manusia dan Tuhan. Heeh. Tuhan mau tahu nggak? Iya. Nah, di situ Yesus kan nggak tahu hari kiamat. Berarti kan Yesus tidak maha tahu. Gue mulai pusing. Oh, mulai pusing. Baru itu pusing. Oh iya. Betul nggak? Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nanti pendeta bilang, lo kan Yesus juga manusia. Yesus kan tidak maha tahu karena dia manusia juga. Lo iya, manusia juga, Tuhan juga. Iya. Kalau mau bilang Yesusnya tidak tahu karena dia manusia, ya jangan bilang sekaligus Tuhan gitu. Iya. Karena sekaligus Tuhan, berarti kan Tuhannya tahu, manusianya nggak tahu. Iya, gimana? Berarti sedang sandiwara gitu. Atau gimana? Jatuhnya pura-pura nggak tahu gitu, Pak. Nah, berarti kan bisa kita anggap itu sebenarnya tahu, cuman nggak mau ngasih tahu. Berarti sandiwara dong kalau gitu. Iya, iya, iya. Iya ya. Sama kayak waktu Yesus mau disalib pun kan dia kan ketakutan juga kan. Iya. Tahu dari kitab. Iya. Terus kalau pendeta bilang kan ya itu kan sisi manusianya. Nah, dia. selalu kalau yang lemah selalu bilang sisi manusia. Iya. Tapi pada saat yang sama, setiap detiknya kan dia selain manusia dia juga Tuhan. Gitu. Nah terus Tuhannya tuh ngapain kalau Nyembuhin orang sakit. nyembuhin orang sakit juga atas izin Tuhan kok. Atas izin Tuhan. Terus bilangnya juga mengampuni karena kenapa Yesus Tuhan? Karena dia bisa mengampuni dosa manusia gitu kan bilangnya. Di situ selalu kan Yesus bilangnya apa? Dosamu telah diampuni. Iya. Kalau bahasanya dosamu telah diampuni, itu yang ngampuni Yesus atau Tuhan? Tuhan. Beda nggak kalimatnya begini? Dosamu telah diampuni sama aku mengampuni dosamu. Beda nggak? Beda. Beda. Yang di situ dikatakan kan apa? Dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Oh iya, dia nggak nyebut dirinya. Nggak ada nyebut dirinya sendiri. Oke lah, kalau misalnya sekarang dianggap Yesus yang mengampuni ya. Anggap aja Yesus yang mengampuni nih. Yesus ngajarin doa Bapa kami kan? Iya. Nah, apa coba jawabnya? Bilangnya apa? Ampunilah kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang. Nah, kami juga bisa mengampuni manusia lain yang berdosa kepada kami. Berarti manusia biasa juga bisa mengampuni dosa orang lain gitu. Nggak mesti jadi Tuhan untuk mengampuni dosa orang gitu. Oh iya betul. Iya. Pendeta kan bilang Yesus Tuhan karena hanya Yesus yang mampu mengampuni dosa manusia. Pakai ayat itu tadi yang dosamu telah diampuni gitu. Nah di doa Bapa kami ngajarinnya apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Berarti kan murid-murid itu juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah. Kita juga bisa kalau ngikut gitu kan. Iya iya. Iya sih bro. Gitu. Iya betul. Sekarang bilang Yesus Tuhan nih. Mati di atas kayu salib untuk menembus dosa manusia. Iya. Misinya kan itu berarti kalau orang Kristen bilang. Iya. Kalau Yesus Tuhan, sebelum Yesus turun ke bumi, Yesus tahu nggak dia bakal mati? Kira-kira Logikanya harusnya tahu. logikanya Iya, harusnya karena tahu. kan tujuan itu. Karena tujuannya itu. Kalau Yesus tahu dia turun ke bumi mau mati di atas kayu salib, boleh nggak saya bilang itu misi bunuh diri? Loh, Iya. boleh nggak? Karena dia memang datang untuk mati gitu loh. Mungkin motivasinya dia mau mengorbankan dirinya menebus dosa manusia. Tapi tindakannya menghilangkan nyawanya sendiri, berarti itu tindakan bunuh diri bukan? Iya sih. Meskipun dia disalibnya gara-gara ada yang ngadu itu kan. Gara-gara Siapa? ada yang nggak Yohana? Yudas. Tapi sih bukan lo yang orang-orang yang salibin tuh kan. Sampai lupa.